Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-jisam al-hadi man ittaba'a ridwanahu subul salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil baridil kiram ba'd. وقد قال الله تعالى في كتاب مبين أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jemaah langgar al-hidayah yang semoga kita sama-sama mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-15 ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan hingga dapat kita bersama-sama untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan salat subuh berjamaah dan berdiri bersama dan menunggu waktu isyraq kita adakan majelis ta'lim yang semoga semua yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita ini dijadikan alamat dan tanda kita akan dimudahkannya pula mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Wahab bin Munabbih, ulama di zaman tabi'in, beliau adalah seorang ahli sejarah Islam dan juga mengawasi sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Dan beliau berhasil mengumpulkan suatu nasihat-nasihat agama yang diambil daripada kitab-kitab terdahulu, yang mana kitab-kitab terdahulu itu beliau pelajari dan beliau kuasai, lalu diterjemahkan sebagiannya kepada bahasa Arab. Yang mana di antara nasihat yang beliau tampilkan adalah man arada ayyunawwirallahu qalbahu bin nurid tam fa'alaihi bitafakkuri wal i'tibar. Barang siapa yang ingin Allah Ta'ala terangi hatinya dengan cahaya yang sempurna, maka hendaklah dia melazimkan diri untuk bertafakkur dan mengambil pelajaran daripada kehidupan dunia ini. Bertafakkur menggunakan akal pikiran, mencari kebaikan-kebaikan dari segala apa yang kita jalani ini. Begitu pula i'tibar, mengambil nasihat, seperti memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini penuh dengan pengaturan-pengaturan yang sangat teliti. Tidak sedikit pun Allah Ta'ala lepas daripada hikmah, daripada apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadap alam semesta ini. Begitu pula kita mengambil nasihat tentang kematian-kematian. Bagaimana orang yang mati itu akan menghadapi apa yang dihadapinya itu daripada segala macam hal-hal yang terkadang menggembirakan dan terkadang menakutkan. Sayyidina Utsman bin Affan ketika radhiyallahu anhu beliau berziarah kepada suatu kubur daripada kaum muslimin, beliau menangis sangat sedih dengan mencucurkan air mata. Lalu setelah itu ada di antara teman-teman beliau bertanya, "Wahai kawanku, wahai Utsman, biasanya kalau pian ini membicarakan tentang akhirat, pian tenang-tenang saja dan sebagainya lah. Tapi kenapa sampean ketika ziarah kubur sampean begitu menangis
dan mencucurkan air mata. Lalu jadi Sayyidina Utsman, karena kalau kita bicara tentang bagaimana Allah Ta'ala itu memperlakukan hambanya nanti di hari akhirat dalam keadaan kepanasan dan kelelahan dan kepayahan dan menyedihkan, ketika itu manusia berkumpul banyak benar loh nih, manusianya sealaman itu nih. Atau sampai ketika Allah Ta'ala menentukan orang-orang yang dimurkainya ke dalam neraka, mereka masuk neraka, banyak juga orangnya. Tapi ketika kita berada dalam kubur, kita surangan saja dalam kubur. Maka siapa yang kita harap sebagai kawan? Keadaan yang gelap, keadaan yang menakutkan, keadaan yang membingungkan, siapa yang menjadi teman kita? Jadi nyata sudah kamu tuh surangan di kubur itu menakutkan, sehingga aku memikirkan demikian sampai aku menangis, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang kita pelajari dalam agama, ketika kita dalam kubur ini kan ada kawan. Kadang kawannya ini yang bagus, orangnya bungas, pandirnya ramah tamah, awaknya bau harum, kata-katanya menghibur dan menyenangkan, duduk di hibir. Sehingga kita ada takutan lagi, siapa ikam nih? Mengawani aku di sini senang-senangnya benar nih, kali-kali aku Hawaii, kali-kali takutan, kali-kali aku gelisah. Siapa ikam? Ujar orang itu, aku ini adalah amalmu yang saleh. Jadi kita amal kita, kebaikan yang kita lakukan dalam dunia ini akan Allah wujudkan. Allah Ta'ala tampilkan seperti manusia yang baik dan ramah tamah, yang siap mengawini kita dalam kubur. Sehingga ketika mungkar nakir pun datang bertanya, maka orang ini yang akan siap menjawab pertanyaan itu. Siapa? Itu amal saleh kita ini. Jadi Allah Ta'ala bentukkan, Allah Ta'ala lupakan seperti manusia ketika kita ini yang baik luar biasa. Tapi kebalikannya, kalau orang-orang yang beramal kejelekan, maka temannya pun akan teman yang menakutkan, yang kasar, yang kadebek lalu kan, dengan tampilan yang sangat menakutkan. Itulah di alam kubur, itu adalah episode daripada episode yang ketiga di alam yang apa yang kita jalani ini, dan disitulah sebagai balasan pertama bagi orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Baik atau buruknya dalam kubur, itu akan menjadi gambaran baik dan buruknya di alam akhirat nanti. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi nasihat beliau, man arada an yakuna lahu badanun sabir wa lisanun dzakir wa qalbun khashi' fa alayhi bi kasrati istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Barang siapa ia ingin agar mempunyai badan yang sabar, yang tegar, yang kokoh, dan lidah yang selalu berzikir kepada Allah, begitu pula hati yang selalu khusyuk. Jadi amalan 3 macam ini, pertama badannya kokoh dan kuat, lidahnya selalu berzikir kepada Allah, dan hatinya khusyuk dan tunduk kepada Allah. Luar biasa kan, tampilan luar dan dalamnya bagus sekali. Maka amalannya adalah fa'alai bikasratil istighfar. Maka hendaklah dia banyak-banyak mengucapkan istighfar, minta ampun untuk dirinya dan bagi seluruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi istighfar itu kada bukan macam seorang aja, dan minta ampun juga untuk orang sabarataan, semua kaum muslimin dan muslimat. Nah, sehingga di sini Bahari Guru Sokompo Sidin mengaji ke Makkah setelah dididik di kampung Sidin, dididik oleh Guru Bangil. Lalu Guru Bangil menyuruh Guru Sokompo setelah ke Makkah untuk menemui ulama-ulama di sana. Ada salah mungkin sekitar 21 tahun begitu. Diulangkan surat agar surat itu dibawa kepada Pak Guru Bangil, itu Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, lalu di antara guru-guru yang beliau temukan di sana, enggak ada salah Habib Muhammad bin Hasan Pada'at, lalu menyuruh Guru Sokompo agar mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, imbas sembahyang. Itu amalan kenang-kenangan Sidin dari guru Sidin di Makkah, seorang Habib. Dan banyak lagi kan guru Sidin di sana itu, di Makkah itu beliau temukan. Di antaranya itu menyuruh amalan tadi. Jadi di antara amalan itu akhirnya guru amalkan. Imbas ini tentang sembahyang 5 waktu di Sokompo. Kesimpulannya amalan itu diambil Sidin dari guru-guru Sidin ini kan. Lalu kesimpulannya setelah subuh dibaca 27 kali. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Imbas yang subuh dibaca 27 kali. Dan ada disebutkan dalam kitab fadilat mengamalkan istighfar itu 27 kali dalam ibadah kita subuh, maka orang itu menjadi
kelompok manusia-manusia yang Allah Ta'ala pandang, yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala jadikan suatu ukuran di masyarakat. Artinya orang itu bila ada di satu masyarakat, maka suatu kampung itu akan aman. Apabila terjadi kemarau, maka orang-orang ini berdoa, Allah Ta'ala turunkan hujan dengan berkat adanya orang-orang ini. Artinya orang yang dipandang Allah Ta'ala di suatu masyarakat. Ketika dia mengamalkan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, imbas yang subuh 27 kali. Imbas yang subuh, imbas yang zuhur 11 kali. Imbas yang asar 70 kali. Imbas yang maghrib dan isya 11 kali. Itu amalan yang diamalkan guru sekumpuh dan diperintahkan sidin diamalkan di musalla sidin bahari itu kan. Sampai ada di buku-buku imdat mereka ada kali sudah di antara amalan-amalan yang guru anjurkan dibaca imbas semuanya. Nah, ini jadi kalau kita mengamalkan itu, maka 3 jaminan dari kitab Taurat ini kan yang terjemahkan kepada bahasa Arab, yaitu diberikan antara badan yang kokoh, lidah yang selalu berzikir, dan diberikan Allah Ta'ala hati yang khusyuk. Ini sangat penting sekali kan. Kita itu ibadah khusyuk kepada Allah itu penting sekali. Karena nilai ibadah kita adalah nilai adalah kekhusyukan. Jadi sembahyang itu kadang mesti harus full pahalanya, atau 2/3 pahalanya, atau 1/3 pahalanya, atau separuh pahalanya. Jadi waktu yang kita lakukan. Tapi salat itu yang Allah Ta'ala terima adalah sekedar apa kita ingat kepada Allah. Maka pentinglah kita sembahyang itu dalam keadaan khusyuk. Maka amalan khusyuk diantaranya adalah banyak-banyak beristighfar untuk diri kita dan orang-orang Islam, kaum muslimin dan muslimat tadi. Jadi Nabi sendiri pun aku jadi lebih kadang lupa kepada Allah setiap hari, beristighfar, bertaubat daripada 100 kali. 70 kali 100 kali Nabi setiap kali, setiap waktu, setiap hari Nabi itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kita sebagai orang-orang yang menjadi umatnya tentu lebih penting lagi untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arti astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Lalu li untuk diriku, walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, kan? Jadi kalau kita mintakan ampun kepada orang lain, maka kepada kita pun akan berkali-kali lipat Allah Ta'ala mengampuni. Jadi kita kata rugi mendoakan orang supaya ampuni, itu bukan orang nak untungnya. Kita dapat keuntungan dulu, hanya orang dapat juga kan. Nah, jadi seapa bilangan kaum muslimin yang kita mintakan ampun, maka kada mustahil Allah Ta'ala akan mengampuni kita sebilangan kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia ini. Itu hebatnya amalan ketika kita mendoakan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa mengucapkan astagfirullah untuk dirinya, tentu sudah nyata, dan untuk kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia ini kan dimintakan ampun. Mintakan ampun untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, orang beriman seluruh dunia, maka Allah Ta'ala akan catat kebaikan sebilangan seluruh kaum beriman laki-laki dan perempuan. Orang-orang beriman seluruh dunia ini berapa jumlahnya? Mungkin parak 2 miliar. Maka saitulah Allah Ta'ala mencatat kebaikan bagi orang yang mengucapkan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Luar biasa pahalanya. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kullu yamin 27 maratan, kana minal ladzina istajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi." Barang siapa mintakan ampun untuk orang beriman laki-laki dan perempuan setiap hari 27 kali. Nah, ini kan kita antara subuh lah. Jadi wajib pagi kita baca di pas saja kan. Cuma kan kita beri di subuh antara ibadah subuh. Seandainya kita membaca di waktu lain tidak apa. Nah, penting kita mintakan ampun kepada kaum muslimat setiap hari itu 27 kali. Maka kita itu akan dijadikan Allah Ta'ala orang-orang yang dikabulkan doanya. Nah, doa pengabulan. Amarannya apa? Istighfar 27 kali untuk kaum muslimin dan muslimat, atau untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 27 kali sehari, maka orang itu akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai manusia yang pengabulan doanya. Satu. Kemudian Allah Ta'ala memandang dia sehingga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Jadi orang di bumi ini dipandang Allah, dimarasi Allah Ta'ala berkat orang itu ada di muka bumi ini.
Itu dua macam lah kandidatnya lah. Pertama, inya itu dikabulkan doanya pengabulan. Yang kedua, inya itu menjadi sesuatu yang Allah Ta'ala pandang sehingga orang-orang di bumi ini diberi Allah Ta'ala rezeki, diberi Allah Ta'ala kehidupan. Itu orang baca istighfar tadi. Ya, semoga kita sama-sama dapat mengamalkannya. Karena alhamdulillah sekali baca langsung dapat ini kan mesti mungkin amalan itu makin puluhan tahun atau lebih kan berapa selama hidupnya memalkan ini. Karena bila sudah sampai Allah kehendaki kan targetnya, maka diberikan Allah Ta'ala fadilat tadi. Yang orang fadilat amalan itu ada situs ini kan menggawi langsung dapat ada. Bisa dengan waktu yang panjang dulu hanya lebih adalah kemuliaan daripada amalan tadi. Jadi amalan itu kenapa bagus terus? Cuma yang ianya adalah istiqomah. Nah pengaruhnya itu mengamalkan itu kan titir, tugul, mengamalkan itu cangkal, mengamalkan ada sekali sama sawah. Itulah yang akan dimunculkan Allah Ta'ala suatu kemuliaan atau suatu fadilat daripada amalan itu. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, asyrun tamnau asyran. Ada 10 amalan yang akan menghalangi 10 bahaya. Jadi kita amalkan 10 macam ini akan menghalangi 10 yang lain. 10 satu amalan yang akan menghalangi 10 yang lainnya. Bila ada aja itu beranda pada kita, maka yang lain 10 itu akan dihindarkan Allah Ta'ala. Pertama, yaitu ya Rasulullah, suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Surah Fatihah itu akan menghalang-halangi kemurkaan Tuhan. Bukannya Allah Ta'ala itu kalah dengan Fatihah, ada. Cuma kan bila orang rancak memelakkan Fatihah, maka orang itu akan dikasihi Allah Ta'ala. Jadi surah Fatihah itu kan Allah Ta'ala yang memberikan kita amalan surah Fatihah. Amalan surah Fatihah kita diberikan amalan kita mengamalkan. Dengan mengamalkan itu menjadi ciri dan tanda bahwa kita itu tidak dimurkai Allah Ta'ala. Fatihah itu kan harap benar lah. Itu Fatihah itu kan pertama puji-pujian, yang kedua permintaan kepada Allah. Memang kayak itu aturannya kan kita bila meminta, aku memuji Allah. Nah Allah Ta'ala itu dipuji-puji itu, jadi dipintai kan kadang mau langsung meminta. Itu adabnya kan kita sebagai hamba ini memuji dulu dan Tuhan hanya berminta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Allah Ta'ala mau ujian kita, wahai hamba-hambaku, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, nama pengasih lagi penyayang. Kita baca gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa saja pujian itu hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Baik Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, atau makhluk memuji Allah, atau makhluk memuji-puji sama makhluk, itu pada hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Karena bila kita memuji makhluk Allah, malu Allah itu ciptaan Allah juga kan? Kita memuji makhluk Allah itu ciptaan Allah, maka jumlahnya kita sama dengan memuji Allah sendiri. Maka semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang bersifat penyayang, pengasih di alam dunia dan di alam akhirat. Tapi kalau di dunia Allah Ta'ala menyayangi kepada seluruh makhluk secara umum. Kalau di akhirat Allah Ta'ala memberikan rahmat kasihnya khusus bagi orang yang beriman saja. Di dunia Allah Ta'ala turunkan rahmatnya 1%. Di akhirat Allah Ta'ala titipkan, Allah Ta'ala simpankan untuk akhirat rahmatnya berapa? 99%. Kayak nyamannya kita di dunia nih, kada parak-paraknya nyaman kita di akhirat. Kita di dunia ini senang, ini bahagia kan. Ini kada saparak-paraknya kesenangan dan kebahagiaan. Nah Allah Ta'ala berikan kepada kita nanti di akhirat. Karena di dunia 1%, di akhirat 99%. Ar-Rahman, Allah sangat penyayang kepada seluruh makhluknya. Jangannya kada ada rahmat Allah, matian berarti kita nih. Orang kafir itu kan dapat rahmat itu di dunia ini jadi kawan hidup. Tawanya itu menikmati kehidupan dunia ini. Jikalau rahmat itu dicabut dari orang kafir, maka sekarang orang kafir akan habis musnah matian berarti. Jadi arti Ar-Rahman, Allah yang mengasihi tanpa pilih kasih. Semua diberi Allah. Buktinya Allah kasih adalah orang itu masih kalah hidup di dunia. Bila sudah dicabut kenikmatan rahmat Allah Ta'ala di dunia ini, maka orang itu akan binasa. Begitulah keadaan alam semesta ini. Dapat rahmat Allah yang bernama Ar-Rahman. Tapi kalau di akhirat, maka khusus Allah Ta'ala menyayangi, merahmati, mengasihi, sayangi kepada orang beriman sahaja, disebut nama Allah Ta'ala dengan Ar-Rahim. Nah, kita minta supaya Bismillahirrahmanirrahim. Dapat rahmat Allah di dunia, lebih lagi dapat rahmat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Karena itu khusus bagi orang beriman dengan rahmat kasih sayang yang berlipat-lipat ganda. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala itu menguasai hari pembalasan. Jadi kita mau tahu artinya Fatihah secara jumlah kan
sambil membaca, sambil pikirkan artinya. Tapi jangan layau lah. Artinya berarti Allah menguasai hari kiamat, jangan dipikir hari kiamat macam-macam. Ada ini saja. Allah menguasai hari kiamat. Artinya aku harus baik di dunia ini. Karena semua amal ibadahku akan kupertanggungjawabkan di hadapan sidang Allah Ta'ala di hari akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, kalau sudah kita memuji kepada Allah, lalu kita mulai ingin meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Allah menyuruh kita, ucapkanlah dalam setiap kehidupanmu. Yang penting dalam salatmu lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami semua meminta pertolongan. Nah, mulai dah kami meminta Allah Ta'ala kan artinya kami minta ini tidak ada lain lagi. Cuma kita itu kan redaksinya iyyaka na'budu. Allah Ta'ala mau jadi kita. Kenapa iyyaka na'budu dulu? Supaya kita kalau meminta Allah Ta'ala bujur kami ibadah. Jadi kita bujur ibadah hanya kita meminta. Kadang meminta dulu hanya ibadah. Ada ibadah loh. Bujur-bujur taat kepada Allah. Bujur-bujur melaksanakan perintahnya dengan takwa kita kan. Melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Bujur dah hanya wa iyyaka nasta'in. Itu kan caranya tuh. Sembah dulu Allah Ta'ala-nya dengan baik. Hanya kita babi minta. Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah atas segala apa yang kita lakukan. Semoga menjadi nilai-nilai yang Allah Ta'ala ridai. Baik pekerjaan dunia atau pekerjaan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yang benar. Bujuk-bujuk menggapai keridhaan Tuhan. Menuju kepada arah yang Engkau ridai ya Allah. Lebih jelas lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan karunia ke atas mereka. Daripada nabi-nabi, orang-orang wali-wali, orang-orang saleh dan orang-orang beriman. Itu adalah orang-orang yang an'amta 'alaihim. Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nang buju-buju dapat nikmat itu adalah bila ujung-ujungnya terpuji, itu nang ngaran nikmat. Berarti nang dapat nikmat itu adalah orang-orang beriman. Lebih khusus lagi adalah orang-orang saleh. Lebih khusus lagi adalah orang-orang wali. Lebih khusus lagi adalah orang-orang yang menjadi nabi dan rasul Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Arti nikmat ma tuhmadu aqibatuh. Nang nikmat itu bila ujung-ujungnya baik, nikmat tak. Amun di dunia aja sama nyaman, bahagia hidup, nyaman saraba ini dan itu dapat diambil, dapat dilakukan, belum tentu nikmat. Lihati bagaimana matinya. Apakah matinya husnul khatimah atau bukan? Kalau matinya husnul khatimah, itulah nang nikmat. Ma tuhmadu aqibatuh. Sesuatu yang terpuji ketika sampai kepada ujungnya atau akhirnya. Nah, ini kan. Jadi kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk pada bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan hamba-hamba yang Engkau benci, itu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan-jalan hamba-hamba yang Engkau sesatkan, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi mujur Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kesimpulan kita baca Fatihah supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, orang-orang yang kata baca Fatihah itu menjadi tanda dan ciri bahwa dirinya itu dihindarkan Allah daripada kemurkaannya. Satu, Fatihah lah. Wa suratu Yasin tamna'u afshal qiyamah. Dan surah Yasin kita amalkan di dunia ini menjadi fadilatnya nanti akan menghindarkan kita daripada kehausan di hari kiamat. Kan hari kiamat itu karena orangnya berdatang tak kumpul karena panas matahari kayak apa berkali-kali lipat. Malah ada matakan matahari itu hanya sekitar sekilan daripada kepala. Kayak apa rasanya mau di dunia hancur dah kepala, habis dakwah kan. Tapi kalau daerah itu kalau mati lagi Pak manusia, maka kada ada kematian sakitnya jadi sandang, tapi kada mati lagi orangnya. Sampai orang kafir itu mengucap, ya Allah, kalau memang kami ini nasibnya tak neraka, atau neraka ini? Ujar orang kafir yang saking panasnya hari akhirat itu kayak itu ucap orang kafir. Amun kami juga pantas masuk neraka, kirimkan neraka ini. Lapah ada di hari kiamat, di hari akhirat ini kan kepanasan ini. Nah, bilang habis benar ada awak nih, bilang nang hancur benar, awak bilang nang menderita benar. Amun kami neraka, bukan neraka ini. Asal orang kafir, aku neraka itu nyaman pada padang mahsyar.
Padahal makin ke hujung makin sakit. Nah, kalau di mahsyar itu kan matahari panasnya, pasti kehausan, pasti kita kelaparan. Nyata sudah di dunia di kita mah dapatnya kan misalnya hanya buka puasa, tapi kada ada makanan, banyu kada ada, lauk kada ada, nah makan kada ada, ya pas sakit menderitanya kita. Nah itu kan ini pacang belawasan dari pacang belawas betuhuk di padang mahsyar itu kelaparan kehausan. Maka orang yang mengamalkan surah Yasin nanti akan dihindarkan daripada kehausan di hari akhirat. Ada itu berarti lah namanya menyegarkan telah, nah, sehingga ada merasa haus lagi. Wa suratul Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah, dan surah Ad-Dukhan akan menghindarkan kita daripada huru-hara hari kiamat. Di juz 25 lah surah Ad-Dukhan. Wa suratul Waqiah tamna'ul faqra, dan mengamalkan surah Waqiah itu akan menghindarkan kita daripada kefakiran di alam dunia ini. Sampai sahabat yang sudah senang Tuhan, ada sahabatnya bisi anak di dunia, lalu hana meninggal dunia, sakanya sahabat sini bersedekah, hartan ada disedekahkan, ujar nang lain orang sepian kami bisa bersedekah kan, biar aja taruh di pian itu nah bacaan di jodoh karena anak pian, maka bibinian pian nah, kayak bakalan punya pian meninggal, siapa lagi mau urusan pian nang bibinian itu, ujar si sahabat Nabi, aku sudah memberikan mereka amalan harap. Pokoknya bila amalakannya kada bata jadi miskin, anak-anak konen jadi kada perlu keberi harta mereka nih, cukup keberi amalan mereka. Dia sudah amalakannya. Nah, paling itu sekalinya disuruh anak-anak sibin membaca surah Waqiah setiap malam. Bila memalakan itu, dijamin Allah Taala di sini anak-anakku kada bata jadi miskin, kada bata kefakiran di dunia ini. Ada yang lain guru semua mengisahkan orang melakukan surah Waqiah tadi meninggal dunia. Tapi anak-anaknya yang dibinian tadi sabaratan disuruhnya mengamalkan surah Waqiah. Kada khawatirnya kan ketika meninggal tanpa meninggalkan warisan yang banyak kepada anak-anaknya. Tapi ia yakin dengan memberikan amalan surah Waqiah si anak-anaknya yang dibinian tadi. Meninggal si orang tadi juga sekompol. Hari itu juga meninggal, anaknya yang dibinian diberi kong tadi sabaratan dilamar oleh orang-orang sugih beratan. Langsung anaknya sugih diberinya kan. Berkat diberikan amalan surah Waqiah tadi. Artinya jalan dari segitu macam-macam kan menjalankan memberikan oleh. Nah, di antaranya demikian tadi seperti cerita guru Songpo tadi. Wa suratul Mulki tamau azabal qabri, dan surah Tabarakal Mulku atau surah Tabarak 29 itu amalakan itu akan menghindarkan daripada azab atau siksa kubur. Nah, itu. Jadi orang-orang siksa kubur itu di kubur itu karena bila datang kan malaikat misalnya hendak apa-apain maka datanglah surah Tabarak tadi. Amalannya si hamba tadi kan diwujudkan seperti manusia nang menghamba nang siap menghadapi dan malaikat. Seandainya ini akan siksa maka malaikat itulah nang menghalang-halanginya kan. Nah, maka surah Muluk tadilah nang digambarkan Tuhan tadi seperti manusia nang menghalang-halangi bagi siksa kubur. Wa suratul Kautsar tamna'u khusumatal khusamai, dan mengamalkan surah Inna a'tainakal kautsar itu akan menghindarkan bantahan atau serangan daripada musuh-musuh. Nah, jadi orang kada bedaya hendak ngapain anak mahua kada bedaya orang kada kalau mendebat orang nama amalkan surah Inna a'tainakal kautsar. Kan kalau guru Songpo menyuruh jika kita bersahur dibaca surah Inna a'tainakal kautsar berapa kali? 7 kali. Cupang kada banyu, minum insyaallah seharian kada kehausan. Nah, itu kan amalan guru Songpo nih. Wa suratul Kafirun tamna'ul kufra indan nasi'i, dan orang yang rancak mengamalkan surah Al-Kafirun itu akan menghalang-halangi suatu kejahatan yang luar biasa ketika hendak mati. Dikafirakannya oleh setan, diganggu oleh setan hingga orang itu kafir, maka itu adalah gangguannya ketika hendak mati. Bila orang mengamalkan surah Qul ya Kafirun, maka syaitan tidak akan menggoda ketika orang hendak mati. Ada satu cerita, seorang ulama besar ketika itu sudah sakaratul maut, parah meninggal sudah ulama tadi. Lalu anak buahnya berkumpulan. Kalau perlu bila sudah binatang ada ciri-ciri para meninggal, bacakan talqin. Supaya matinya dalam setelah mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang di akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga bila dihisab. Lalu lihat orang bina sudah banget benar nih perlu ditalqinakan. Lalu anak buah ini mentalqinakan jangan sebelah kanan, Pak. Kita ingat sebelah kanan. La ilaha illallah. Bakuling akhiri.
Nah kaya kada katuju tu kan, gaya muha tu kada katuju, ekspresinya kada katuju. Bakuleng ke sebelah kiri. Para pulang oleh si anaknya sebelah kiri. Kita kinakan pulang la ilaha illallah. Bakuleng pulang ke tengah. Artinya seolah-olahnya kada menerima dengan bacaan itu. Lalu dihadapi sekalian, berhadapan. La ilaha illallah. Sekalinya menyahuti, aku kada hakun mengucapkan itu. Ditalkinakan di hadapan, la ilaha illallah. Sekalinya aku kada hakun mengucapkan itu. Pas orangnya itu pingsan pulang. Artinya kada sadar lagi. Pingsan kada sadar lagi. Tahajudnya kan dihadapi nangko nang menghadapi nih orang-orang yang di ruangan itu. Kenapa? Hendak mati nak itu ha. Rupanya umur belum habis, pingsan saja nih. Lalu begitu sadar dan kawa pulang menyadari orang-orang yang ada di hijau nih. Berpandir kawa kan. Melakukannya. Tadi nak gerang buah ikam ada kah? Mental kinakan aku ada aja buahnya. Napa nang aku jawab? Iya jar buah anak buah ni sampian ni mulai sebelah kanan bakuling ke kiri, sebelah kiri bakuling ke tengah, mulai di tengah ditakinakan menyahuti aku kataku mengucapkan itu, lalu pian pingsan nak ini. Nah bagaimana kisahnya? Nah ikam tahukah waktu itu aku sedang berada di alam yang lain. Memang ikam secara lahiriah mentalkinakan aku, tapi ketika itu aku sedang berhadapan dengan setan. Datang hanya membawakan banyu kan, nah banyu dingin, kenu nah. Ayo cepat, kamu sudah kehausan wah ini nah. Kan sakaratul maut tuh bilang luar biasa hausnya. Jikalau seandainya dia banyu seluruh dunia ini dikinu makan, ya kadang haus. Saking hausnya orang mati sakaratul maut itu. Nah, minum banyu nah, ikan segar ini. Tapi syaratnya ikan ucapkan dulu, Isa itu anak Tuhan. Artinya kan kata-kata nama ngafirakan lah. Lalu aku berkuling ke kiri kan, artinya kada sedia, kada suka dengan tawaran nak itu. Seakan itu di sebelah kiri, pun datang menawari berkuling pulang ke sebelah kanan. Sakanya ini pernah berhadapannya si hantu tadi menyuruh aku mengucapkan kata-kata yang mau jadi kafir tadi. Nah ketika demikian aku ada senang, kada suka dengan tawaran itu lalu ucapkan aku kada hakun mau ucapkan itu. Artinya mengucapkan kata-kata yang mulai jadi murtad. Itu nang jawab itu hantunya bukan ikam nang kesahuti, tapi aku sedang menyauti hantu. Rupanya ucapan itu keluar di muntung. Ih jangan anak buah nih untung. Jangannya pian ucapan itu kamu yang kami bisa menjadi murtadnya. Masalahnya kan orang mulai berzikir kada pun itu bisa jadi murtad. Tapi ternyata nang kuwi kami bukan menyahuti nang hidup, tapi bukan menyahuti nang keluarga nang sedang mentalkinakan, tapi menyahuti setan yang sedang menggoda tadi. Itu kisahnya kan. Jadi jangan abah aku ini seumur hidupku sudah bertauhid, sudah melakukan kalimat tauhid, aku meyakini Allah Taala itu Tuhanku, kada macam berubah keyakinanku. Tapi itu bukan karena aku mengingkari dalam ucapan ikam zikirmu tadi, tapi aku melawan setan yang sedang menggoda mengganggu. Nah, artinya kan rupanya ketika anak mati itu ada ujian yang sangat dahsyat, ada ujian yang sangat menakutkan. Bila kada lulus, maka masih banyak masuk neraka berumuran. Nah, jadi kita tuh kalau jadi lawas tuh deh, itu kan hantu datang dia mengganggu itu kan, bagaimana mati. Sampai di kitab tuh kan sampai abah mama kita diserupainya. Setan tuh kan bisa nyerupai abah mama nih, diserupainya kuitan kita nih. Lalu menyuruh kafir, artinya jangan abah kan aku sayang ikam nakai. Aku beri mengkhusikam dan sebagainya kan mengganggu ikam nih. Sekarang ternyata aku salah, anak mati dari. Ternyata Islam yang kita pegang ini salah, nang bujur kayak ini. Nah, padahal kan mengatakan hal yang jadi murtad. Jadi kalau anaknya nih terganggu dengan tampilan setan menyerupai abah tadi kan percaya habis menjadi murtad, mati. Gagal abah, anaknya pulang, mamanya pulang datang. Nah, namanya pulang di mana? Setan tadi kan menyerupai mamanya pulang, menggoda supaya mati kada beriman. Ada sampai paguruan datang. Setan tadi menyerupai paguruan. Ujar gurunya, aku majikan tauhid dari kayak gini itu salah, nang bujur kayak ini. Padahal setan menyerupai paguruannya. Nah, jangannya kan daripada ganasnya lah godaan anak mati itu. Itulah ngarannya kan ujian yang luar biasa loh. Bila kada lulus, jadi soal khatimah. Bila lulus, mendapatkan husnul khatimah. Imam Al-Ghazali, boleh songkol berkisah kan? Imam Al-Ghazali dia orang, wahai tuan guru, tuh murid pian sudah angak-angak, para meninggal sudah. Cuma ngalih benar, hendak dibimbing 2 kalimat syahadat, ya kada kamu ucapkan, atau dibimbing kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang kada kamu ucapkan, orang yang angap sudah. Murid pian tuh, tolong pian ilangiakan, pian hatiakan, pian doakan supaya mulus nih, supaya lancarnya baca kalimat zikir la ilaha illallah. Oh, kayak itu kan juga sini, lalu sini mana tangi. Murid sini nang parahatan sudah sakarat tadi kan, bilang para meninggal sudah. Datang juga sini betungkap.
Biar sampai tongkat sini di Murah Lawang, orangnya belum masuk nih kan, ke tongkat dulu bang, tongkat dulu berjalan, tongkatnya kan di jalan dulu. Dia sudah tongkatnya masuk ke Murah Lawang, langsung rumahku gedebauan langsung, dalam kamarku gedebauan. Tongkat yang sini sampai di Murah Lawang, gedebau. Nah, kayak panang hayam, di kurungan hayam gedebauan ini gana lagi gedebaunya lah mana? Nah, kayak manusia genanya kan, gedebauan tadi. Nah, masuk ibu jadi seikongan awak sini kan dalam kamar itu memariki orang murid. Lalu sini berikan apa? Bimbingan. La ilaha illallah. Langsung berinya kaum menyahutih. Tinggal disahutih meninggal dunia. Husnul khatimah. Takuni orang lain, wahai Imam Ghazali, wahai Tuan Guru, napa? Kira nang gedebau tadi. Nah, nang gedebau itu ya setan yang berdiri. Banyak benar banyak kan. Nah, umpi datang. Anak menggoda ni supaya mati kafir, mati surah khatimah. Supaya menjawab kalimat nang murtad. Itu sakumpi datang ini menggoda nih. Ternyata ia takutan juga jadi tongkat buahnya takutan juga jadi bagi orangnya kan. Kenapa? Karena orang awal itu dirinya penuh dengan zikir. Setan itu bila wani menjapai orang wali langsung karena setrum. Ada ceritanya pian di Karatak tuh kalapak hentone. Kayak orang karasukan dah itu dia hentu ya. Kalapak ya kan kayak orang karasukan orang kasurupan dah. Gedebak di tahan beling di tarabah di tangan Karatak. Lalu kawannya bingung, apa aja kawan kita tuh? Kalapak di Karatak tuh. Iya amja terlalu jangkal. Orang ahli pikir jebaynya pas karena setrum. Ujian apa? Ujian sih di kawanannya. Jadi kada manusia kada surupan bisa terbalik hantu nak surupan dia. Gara-gara katulahan lawan ahli zikir. Jadi tanya tetamu jadi takutan apalagi bersentuhan. Bagaimana ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau beliau masuk kepada gang, setan ada di sebelah sana kan. Menggandari masuk Sayyidina Umar masuk gang, di gang itu di ujung sana ada hantu dia masuk. Maka Sayyidina Umar langsung buka hantu tadi. Kada ini berselisihan dengan Sayyidina Umar. Jangankan demikian, hamba yangnya aja melihat buka sudah. Daripada hebatnya Sayyidina Umar dalam zikir kepada Allah hingga ditakutani oleh syaitan. Nah, itulah orang-orang ahli zikir akan memberikan rahmat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat atau orang patuh kepada dirinya. Seperti Imam Ghazali, beliau ahli zikir, beliau memberikan syafaat kepada murid beliau yang sedang sakaratul maut. Nah, itu kan. Jadi setan dan jin itu akan menggoda kepada orang yang hendak meninggal dunia tadi, kan supaya matinya suul khatimah. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi kita ini ketika mati itulah ujian yang sangat berat. Ya kita mudah-mudahan dengan berkat kita sering berpikir, kita sering beramalan, sering berilmu, Allah Ta'ala bimbing, Allah tabahkan kita ketika sampai ajal nanti kita mendapatkan kekuatan dan selamat daripada suul khatimah tadi. Karena ujiannya sangat berat. Nah, itu di antara amalannya adalah suka baca surah Al-Kafirun. Jadi kalau kalian misalnya menggawinya sunat, aku ada apa lain aja baca qul ya wallah. Yang ditawakan oleh qul ya wallah dibaca aja waktu menyunat nih, jangan lain Bang, jangan dianggap sepele. Memang itu Nabi itu memberikan kita amalan nang paling istimewa. Nabi itu kan bila menggawi sunat, maka surahnya apa? Qul ya wallah. Jangan Nabi itu qabliyah zuhur, apa ayat surahnya? Qul ya wallah. Nah, itu kan sampai ulama mengatakan sembahyang duha pun lebih baik dengan surah Qul ya dan Qul wallah. Walaupun ada menyuruh kan wadduha kan, ada wasyamsi, ada. Tapi ulama ada dari Enatul Talibin itu mengatakan bila kada ada gijar surah-surah tertentu nanti anjurkan yang satu sunat, maka bacalah Qul ya dan Qul wallah. Rupanya ini fadilatnya kita. Bila menyunat baca Qul ya Qul wallah ini fadilatnya supaya hendak mati karena jangan sampai diganggu atau digoda oleh syaitan. Nah, itu Qul ya Qul wallah itu luar biasa amalannya. Karena Qul ya Kafirun itu kan menyatakan kita ini kuat prinsip dalam agama Islam sampai puncak-puncaknya kan lakum dinukum waliyadin. Amunikan aras jualan keyakinanmu hai orang non-muslim, maka silahkan ikam untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya jangan sampai aku terganggu dan tergoda dengan agamamu. Itu kan puncak-puncaknya. Jikalau kita tuh bilang kalah benar dah, kalah pambir dah kan orang kafir umpama kan dan non-muslim nih. Kita kalah sudah tampilan kita nih. Kita kadang mencontohkan kayak apa benarnya agama kita ini, karena banyak nang kadang mengerti agama akhirnya kan contoh-contohnya itu kadang memuasakan sehingga kada dapat lagi memberikan mereka jawaban inilah agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Pegang agamamu, aku pun memegang agamaku sampai ke mati. Itu kan surah Qul ya Kafirun tadi. Kemudian lagi wa suratul Ikhlas tamna'un nifaq. Dan surah Al-Ikhlas itu surah Qul huwallahu ahad nang 4 ayat itu. Itu fadilatnya, mamalakannya akan menghindarkan kita
daripada sifat kemunafikan. Nah, itu kan karena kan kemunafikan itu lawan daripada keimanan. Ya kan kita lo iman lo lawan nifak lo, bila iman banyak munafiknya berkurang. Bila hawa iman nifak, munafik hilang. Ujian mu'alif al-Jahri berikan mengisahkan kisah cabang iman dalam kitab Kamil Tughyan. Itu kan iman itu digambarkan seperti pohon yang bercabang-cabang. Nah, maka cabang-cabang iman itu berapa? Sekitar 77 ulama menghitungkan kan, lalu dibahas satu demi satu sampai habis. Jadi Jasidin kan bila kita mengamalkan semua anjuran dalam cabang iman yang 77 ini, berarti iman kita tuh full gitu kan. Full iman kita. Bila kita tak tinggalkan, kita ada satu hal-hal yang bagus dalam agama ini, nah suatu cabang-cabang iman tak tinggalkan, berarti ini cabang itu kosong, lalu munafik namanya itu. Sifat nifak namanya itu. Nah, berarti kalau kita banyak iman, banyak dengan amal saleh kita kerjakan, maka sifat kemunafikan itu akan dihindarkan Allah Taala, dikurangi. Kalau bisa habis lalu kan. Itu antara dua. Nah, bila iman itu tak cabut sama sekali, maka lawannya adalah kufur. Itu kan. Nah, jadi kafir dengan mukmin. Bila imannya banyak aja, tapi belum mayoritas, belum menguasai, belum full, maka lawannya ada munafik. Artinya ada keraguan-keraguan tentang agama nih. Gara-gara kita kada full mengerjakan cabang iman tadi. Bila kita kawa full semuanya, maka hilanglah kemunafikan. Maka amalan yang membantu supaya kita kuat iman kita, sehingga sifat munafik itu dihindarkan Allah dari kita, maka banyak-banyak baca surah Qul huwallahu ahad. Nah, jadi amal-amalan yang sudah kita populer, yang kita sudah lumrah nih, ternyata harap-harap. Nah, itu tak. Jadi ada surah-surah pendek kan. Kita jangan merasa sepele, oh lihat ada surah pendek ini aja kada harap. Sebenarnya handap-handap itu harapnya Allah Taala berikan kepada kita baca qul a'udzu falaq. Nah, qul Allah 3 kali, al-falaq 3 kali, anas 3 kali kan kita baca pagi sore. Maka ujar Nabi dicukupkan kita seharian itu apa kita kekurangan dijauhkan Allah Taala. Artinya kata kalah lo orang dah bila kita baca qul huwallah al-falaq anas 3 kali pagi dan sore. Ketika Nabi kan hendak guring baca sendiri qul huwallah al-falaq anas ketika tangan disapuakan ke seluruh badan. Sayyidina Ali amalkan itu kan waktu perang genting pada suasana menakutkan sekali. Amalkan sendiri itu selamat sendiri kada bacang diserang oleh musuh. Jadi amalan itu kan amalan penjaga diri daripada kejahatan luar dan dalam. 3 qul tadi kita baca qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, dibakan ke tangan mana, sapukan ke seluruh badan, maka kita diamankan daripada kejahatan luar dan dalam. Kejahatan secara zahir dan kejahatan secara batin yang kita lihat, yang kasat mata. Ternyata amalan-amalan yang hadap ini, yang harap-harapnya kita kurang mengkaji, kurang mengetahui. Nih, subhanallah, itu akan menghilangkan sifat kemunafikan dalam hati kita. Wa suratul falaq tamna'u hasadal hasidin. Dan surah al-falaq kita amalkan, itu akan menghindarkan kita daripada dengkinya orang yang dengki. Kan orang yang dengki itu ada yang sangat ganas anunya toh. Napa jurang tunggalnya levelnya sampai ingin membinasakan lawan orang yang dihiri. Orang yang dengki itu kan sudah tinggi benar levelnya kan, itu keinginannya adalah membunuh atau menyelesaikan, mematikan kepada orang yang dihiri. Ini kan kelasnya tinggi sudah, maka dengan mengamalkan surah Al-Falaq kita akan dihindarkan daripada kejahatan orang-orang yang dengki tadi. Wa suratun Nas tamna'ul waswas. Dan membaca surah An-Nas itu akan menghindarkan kita daripada waswas atau godaan-godaan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati kita. Nah, kalau tadi jadi qul huwallahu harat, al-falaq tu harat, an-nas pun harat juga. Jadi mukawa amalkanlah kita pagi-pagi itu qul huwallahu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Kenapa lah bila kemarian baca pulang kayak itu? Nah, jadi pagi sore amalkan 3 surah 3 qul karena harap-harap fadilatnya. Dan kalau kita menyunat, nah ada ulama menganjurkan kalau qabliyah kan secara umum tadi qul ya huwallahu. Bila ba'diyahnya ulama bilang bacalah al-falaq wal an-nas. Itu ada ulama mengajarkan. Jadi andaknya kan bila kita qul ya Allah andak di qabliyah. Bila kita sudah menggaib ba'diyah maka surahnya qul al-falaq lawan qul an-nas tadi. Nah, padahal kan anunya ruken lah anak panjana sudah lumrah kan nangaran amalan ini lumrah. Kekanakan tika dan hafal sudah kan. Yang ibunya mari kita membaca surah-surah pendek. Nah, itu qul wallah al-falaq an-nas pasti dibaca orang-orang. Seakan-akan harus hafal sudah surah itu. Jangan kita anggap ketika amalan itu lumrah banyak amalkan lalu kan harap lagi ternyata anak ada harap. Nah paten-paten amalan Nabi itu kan asalnya sidin amalnya ada amalan khusus untuk menjaga sidin daripada kejahatan batin, kejahatan kasat mata lah. Itu Nabi itu kan amal sidin ada jikir tertentu baca sidin hari-hari itu kan
supaya si anak selamat daripada serangan-serangan nang gaib-gaib ini. Pas ada satu masa Nabi itu kangen ya kan. Itu siapa orang Yahudi nang bangaran Labid. Labid kan hanya masalah ilah mula alat sihir itu dengan buhul-buhul begitu 11 kerasnya adalah dijaratnya dari mana dia handayang kurma dirandamnya dalam sumur. Lalu Nabi itu kan nyanyok sinilah. Kenapa jadi itu? Karena juga karena Nabi itu manusia. Dari segi kemanusiaannya karena juga Nabi bisa kan hal-hal suatu yang Nabi kadang menggigit asal menggigit kita. Karena serangan ilmu hitam daripada orang Yahudi tadi. Nah akhirnya datang kan malaikat menyampaikan artinya baca qul al-falaq lawan qul a'udzu binnas. Dibaca Nabi ya hancuran kan artinya itu alatnya itu hancur rusak kan. Lalu Sayyidina Ali nang datang ke sumur itu lalu menyelami itu dapat artinya memang ada apa alatnya itu kan. Alat apa nih? Alat penyamanya sampai alat jarak jauhnya itu kan menyerang Nabi lewat ilmu sihir. Itu nama hantam tuh orang Yahudi. Nah, ternyata Al-Falaq An-Nas ini luar biasa kan dibaca Nabi hancur semuanya ilmu yang diserang musuh tadi. Nah, itu kan amalan yang luar biasa. Sebagai penutup, kita sedikit membahas tentang puasa. Yang mana sabda Rasulullah SAW itu pernah ada di antara Nabi SAW. Kata beliau, "Man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'amah wa syarabah." Ada Nabi yang lain lagi, "Asyamu junnatun man lam yahriqhu wa bima yahriqhu bi kadhibin aw ghibatin." Ujar Rasulullah SAW, puasa itu menjadi benteng, menjadi telabang bagi kita yang mengamalkan puasa. Selama kita sendiri tidak menghancurnya, tidak merusaknya. Lalu ada yang bertanya, dengan apakah seseorang itu menghancur puasa yang sudah menjadi telabang atau benteng bagi dirinya? Lalu ujar Nabi SAW, maka puasa itu akan hilang kekuatannya, melindungi daripada orang yang berpuasa itu daripada kejahatan, daripada kejelekan, atau puasa itu kada lagi kokoh, kada lagi jadi benteng perisai, itu gara-gara si yang berpuasa melakukan kebohongan atau berdusta, atau si orang berpuasa tadi melakukan ghibah, yaitu menggunjing orang atau menguyai orang. Maka dengan demikian puasa itu kada lagi sakti loh, kada lagi mempunyai kekuatan untuk memberikan keamanan bagi pelaku puasa tadi daripada segala kejahatan. Ada kalau kisahnya, mungkin tahu aja kisahnya kan, ketika itu Nabi SAW di zaman Nabi kan ada 2 orang perempuan berpuasa. Lalu nang berdua berpuasa tadi melakukan ghibah menguyai orang. Akhirnya nang berdua nang menggibah orang tadi, ini nang puasa menggibah orang tadi, akhirnya salah paham. Tiba-tiba kan apakah kayak garing apa nih, kayak terserang suatu nang perubahan kondisi lah. Padahal bisa sehat aja orangnya, tapi mbah mau nguyai orang, lalu awak pinaloyo kapala pinak-pinik lapah benar kan asanang ya atak sanang bang asanang payah benar puasa ini. Lalu akhirnya berdua tadi menyuruh seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah bagaimana solusinya nih. Atau guys miringnya kan nang berdua ini bolehlah buka puasa lah. Kenapa? Karena kalau paham benar puasa ini bilang loyo benar. Kayak semalam nong nang malamnya nih panas luar biasa kan bilang mahangit awak nong tahu benar nih. Benar pahalanya itu deh puasa itu panas benar kan. Hari ke-13 malam deh, itu sama salamannya kita merasa panas semuanya. Bahkan semalam udah ngawang sedikit deh, ini sering hujan kemarinnya pulang. Nah hiburannya kan hari nanti 13 itu payah bener lah. Jangan kekanakan tuh buka deh lah, kurang Tuhan ini sebelum buka loh nih. Jadi kan ini loyo bener banget paling itu lah ibaratnya berdua kan. Takutnya Rasulullah apa yang harus kami lakukan? Boleh kami buka mungkin lah. Lalu ketika itu si laki-laki yang datang kepada Rasulullah dijulungi Nabi wadah, mana? Kita mungkin gayung lah. Nah, Nabi, ini julung kabuhnya berdua atau suruhnya memuntahkan apa yang sedang ada di muntungnya itu. Ada yang keluar di muntungnya, muntahkan di sini. Suruh berdua jadi memuntah di wadah ini. Boleh kayak laki-laki itu, apa habat? Ujar Rasulullah, ini wadah ini ikan muntahkan apa yang ada di muntungmu dengan apa? Dengan yang wadah ini nih, muntahkan masing-masing kamu. Julung kasih ikung. Padahal bingung tuh aneh juga, kenapa ada di muntungku asal dan pakai lo kan ya? Kenapa tanya Nabi nyuruh muntah di sini ha? Dia disuruh wadah tadi ke muntung dasar menjurujok lo kan menjurujok kenapa? Ada nang di muntung ini timbulan di rakungan itu timbulan menjurujok hendak dikeluarkan. Muntahkan naik. Saat ini yang dimuntahkan adalah daging nang
masih mantah. Daging mantah, nah kalau orang yang untung tadi. Nah, belurukan, bejolong apa rasa ikungnya. Ia juga muntah juga, akhirnya wadah di hibak lawan muntah daripada dua orang perempuan tadi, tapi nanti dikeluarkan dari daging nang mentah, bukan daging nang masak loh nih. Daging mentah nang masih segar. Nah, akhirnya bertakun Rasulullah, panang kita jadi kayak ini. Nah, ujar Rasulullah, mereka berdua itu telah berpuasa, bersahur dengan makanan yang Allah Ta'ala halalkan. Tapi keduanya telah berbuka puasa dengan melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Artinya menguyak orang itu kan sama dengan memakan daging mentah. Karena nanti kuya itu kan dagingnya itu kita makan seolah-olahnya kan, menguyak orang itu seperti memakan daging mentah. Sehingga Allah Ta'ala menampakkan atau menunjukkan. Nah, sehingga kan ada Nabi bersabda, luhumul ulama'i sumumun qatilah. Itu kan kaitannya dengan mengunjing orang nih. Bila kita menguyak orang, sama kita memakan daging orang yang kita kuyak. Tapi awas bahaya, kalau yang kita kuyak itu tuan guru. Luhumul ulama'i sumumun qatilah. Daging-daging para ulama itu bagaikan berisikan dengan racun-racun yang mematikan. Artinya bila ada orang menguyai orang alim, itu sama dengan makan daging sidin, kemudian katulahan karacunan. Jadi hati-hatilah kita kalau ada berita-berita negatif tentang tuan guru, tentang ulama, jangan berani-berani kita mengatakan, membenar-benarkan atau sampai kita membicarakan kepada orang lain. Kita khawatir kalau itu adalah suatu hal menguyak orang atau menggibah orang. Apalagi kalau ternyata berita itu adalah hoax, maka lebih besar lagi dosa kita. Nah, ini yang sabda Nabi kan berkaitan dengan baku kuyaan tadi. Artinya kalau yang dikuyak itu orang awam, bahayanya ada saja, tapi kalau dikuyak itu tuan guru, maka lebih berbahaya lagi. Bisa mematikan atau membunuh kepada orang yang menguyai tuan guru tadi. Nah, sehingga ketika sudah muntah tadi kan, Rasulullah SAW memberikan pelajaran, artinya jangan sampai kita berpuasa itu melakukan hal-hal yang keji, 5 macam, berbohong, menguyak orang, provokasi, adu domba, atau apalagi bersumpah dengan sumpah dusta, dan memandang dengan pandangan syahwat. Maka 5 perkara ini maulah pahala puasa jadi hilang alias zong. Puasa sehari haus lapar tapi tidak ada pahala sama sekali. Itu masih untung kita mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah beliau mengkaji hadis ini lalu diistinbatin, artinya puasanya sah. Katanya kadang-kadang melakukan hal membatalkan puasa secara lahiriah deh, tetapi ini pahalanya 0. Masih untung kita umpat Imam Syafi'i. Tapi kalau umpat pendapat Imam Hambali itu lebih ekstrem lagi hukumannya. Kenapa? Karena menurut hadis Imam Hambali, bila puasa melakukan hal yang 5 tadi, salah satunya, maka puasanya batal. Jauh berbeda pahala, puasanya batal. Jadi kalau orang mazhab Hambali bila berpuasa bakuyaan, ingat namanya, catatnya kan, ya lebih berbuka apa yang bakuyaan itu berenai kan dia berbuka, boleh berbuka. Jadi kan dia ini catatnya hari tanggal sekian pernah bakuyaan. Mau ya orang kaina bila sudah habis Ramadan dibayar puasanya, diqadha. Itu menurut mazhab Imam Hambali. Jadi itu ekstrem benar kan, jadinya kan keras benar toh kalau kita untuk mengamalkan mazhab Imam Hambali tadi. Saking sini perhatiannya jangan sampai puasa itu kada berpahala. Bila kada berpahala lagi jadi sama aja kan hitungannya batal sama sekali. Tapi kada begitu juga gara-gara itu kan lalu makan minum ibu mau orang dek ada. Artinya tetap ini puasa seharian tapi nilainya 0 dan puasanya harus ditambah atau dibayar kembali. Nah, inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi pribadi dan sahabatan. Semoga kita semuanya selamat di akhirat dan dikabulkan haji kita haji yang diridainya, dan kita semuanya memberikan husnul khatimah, memberikan kalimat la ilaha illallah ketika aja sampai kepada kita, dan di hari akhirat nanti dengan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nabi syarabus salawillah hawbatin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillah ramul fatihah.